Saya apa ya namanya? CP gitu deh dari lahir soalnya. Oh gitu. Iya. Kalau kamu Kecelakaan kenapa saya? bonceng motor. Kamu nggak butuh gue. Kalau ada yang bonceng motor sama kamu yang udah jangan mau lagi ya. Sama Sekarang pacar, tetap naik motor. sama pacar boncenginnya. Dulu mau pacar. Ini kejadian sama pacar. Iya. Oh, kan tetap bahagia gitu ya. Harus bahagia hidup itu. Iya hidup itu harus bahagia benar. Terus pacar gimana? Nggak tahu sekarang kemana. Tuh, lihat. Kalau dia setia malu, dorongin dong. Malah ditinggal kabur. Tapi nggak apa-apa ya. Dia orang nggak baik. Nah, udah tuh nggak baik mau aja diboncengin. Tadi nggak tahu, emang begitu. Awal-awal mah orang pada baik. Kesononya nusuk dari belakang. Tapi nggak apa-apa, ini sebuah hikmah ya, pelajaran. Jadi kita jangan pernah kita melihat orang dari awalnya aja ya. Kadang-kadang orang awalnya manis, belakangnya pahit. Nggak ada yang makan ini? Belum ada yang makan? Belum waktunya? Oh emang ada waktunya mbak? Biasa habis maghrib, sholat baru makan. Ya, makasih ya teman-teman. Ya, boleh saya mau ke kamarnya ibu siapa? Ibu Esti. Kamarnya berantakan. Kamarnya berantakan nggak apa-apa bu. Jangan ke kamar ibu berantakan, hati saya aja berantakan bu. Kasihan. Setelah bertemu dengan para penghuni panti dan berbagi cerita tentang hidup mereka, Olga Saputra menyempatkan diri untuk mengunjungi kamar Ibu Hesti, seorang ibu yang hidup sebatang kara tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Oh di sini kamarnya. Oh iya mak. Ya. Di sini kamarnya katanya. Sama siapa? Itu kok ada kasurnya dua? Sendiri kamu. Sendiri sayang. Iya. Maaf boleh putar? Iya. Oh, maaf. Oh sendiri. Kenapa dikasih dua tempat ini? Tapi ini kau sendiri lagi. Oh tempatnya kosong. Belum ada yang dipakai. Belum ada tempat. Ya. Sudah berapa lama bu tinggal di sini? Mulai tahun 83. Oh. Ibu boleh cerita sama saya tentang kehidupan ibu seperti apa. Nanti kalau saya yang kurang mengerti, saya akan tanya sama ibu. Ceritakan aja, ibu punya anak berapa? Ya, kenapa ibu ditinggal sama suaminya? Ya, cerita sama saya. Terus ibu akhirnya berdagang di pinggir jalan sementara keadaan ibu sedang tidak baik. Puji Tuhan, saya bisa. Waktu saya di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya baru di sini bisa seperti nyuci, bisa mengurus sendiri. Cuci sendiri Iya, ya Allah. dengan keadaan ibu yang Iya. seperti ini. Iya, kadang-kadang pakai mesin. Di sini nggak ada yang yang ngebantu ibu untuk nyuci. Nggak ada, kalau nggak di sini harus bisa sendiri sendiri. Tapi kan ibu nggak bisa ngapa-ngapain di tengah jalan, nggak bisa harus pakai kursi roda. Bisa kalau nggak. Tetap semangat. Walaupun ibu keadaan ibu sakit. Terus saya di sini terus nggak bisa berdiri sendiri. Kalau di rumah nggak bisa tahu nggak sendiri. Terus tahun berapa itu ya, kalau nggak saya sakit. Sakit. Tahun 2010 saya sakit, dibilang kanker. Rahimnya itu ini kalau nggak tambah besar, jadi datang dokter Mamawati itu harus kita angkat ini. Kalau nggak kita angkat ini nanti bisa apa kalau gaya bisa lama-lama kayak jantung, kayak jantung sama ini terus. Katanya seperti itu. Iya kalau terus.
Habis diangkat itu udah dibilang khusus dia harus keluar, dia bilang gitu. Jadi khusus saya semoga ada di sini biar bisa membuat besar. Dia bilang kayak gitu kalau Ususnya ibu di sini, jadi harus dari Paspor. Kalau mau besar harus dibuang. harus di kalau bongkar besar kan nggak bisa di ini lagi. Kalau di sini nanti ke dalam perut dia kena jantung. Maaf ya kalau bongkar besar dari di sini dari perut. Ususnya ibu Di sini, jadi harus dari Paspor. Kalau bongkar besar harus dibuang. harus di kalau bongkar besar kan nggak bisa di ini lagi. Kalau di sini nanti ke dalam perut dia kena jantung. Maaf ya kalau bongkar besar dari di sini dari perut. I will always love you, kekasihku. Dalam hidupku Gara-garanya apa? Kok ibu bisa buang air besar? Pemirsa, dari sini sekarang. Cara ngeluarinya Ngeluar sendiri dia Pak Olga. Jadi mulai dari sini ke bawah sampai ke bawah. Terasa saya udah ada. Mungkin Ibu Pandi yang tahu semuanya. Bu Poni sini. Bu Poni sini. Maaf sebelumnya Bu Poni. Saya sangat sedih sekali gitu loh. Mengeluarkan atau buang air besar melalui dari sini. Saya nggak tahu kronologisnya seperti apa. Kenapa sampai ibu ini buang air besar harus dari sini? Maaf, buang air kecil gak dari sini? Enggak, kalau air kecil seperti biasa tapi pakai kateter mas. Bisa ceritain Bu apa kenapa bisa akibatnya? Oke. Jadi 2 tahun yang lalu nih ya, 2 tahun yang lalu itu kan Ibu Esti ini kronologisnya pertama nih mas, kan Ibu Esti kan udah haid gitu, tapi ternyata pendarahan gitu, terus saya paksa harus ke rumah sakit gitu, ternyata saya suruh visit ke kebidanan, ternyata dicek selama 3 bulan prosesnya saya jalanin berdua sama mami, saya manggil beliau mami karena udah sanggup seperti ibu saya sendiri mas udah. Katanya ada kanker ganas yang memang ada di dalam gitu, terus harus diangkat. Juga dulu saya prosesnya itu lama karena dengan saudara-saudara mami itu harus ada persetujuan dulu. Nah itu seperti itu, akhirnya keputusan dokter yang terbaik harus yang jalan di bawah harus ditutup dan harus melalui stoma mas namanya, itu pakai stoma. Jadi kalau BAB dia di sini gitu. Itu dia ada kantong khusus yang memang untuk BAB-nya itu. Pertama kali ibu atau mami mendapatkan kabar seperti itu, apa perasaannya? Pesannya pertama sih Pasti saya ngerasain apa yang ibu rasain pastinya. Itu putus asa gitu mas. Saya tahu pasti setiap manusia kalau diponis seperti itu pasti ada rasa putus asa. Keluarga ibu di mana? Keluarga mana? ini ada di penjara, tapi jarang di sini kalau Nggak pernah ditengokin, nggak pernah kesini.
Itu yang membuat ibu sedih. Karena anak tidak mau datang kemari nengokin ibu. Apa yang mau ibu sampaikan kepada anak ibu supaya anak ibu bisa datang ke sini nengokin ibunya? Datang tapi jarang. Anak ibu kerja apa? Saya tadinya nggak punya anak kakak. Tadinya ibu nggak punya anak. Anak kakak yang ada di Bandung. Anak kakak yang ada di Bandung. Yang pernah ke sini itu anak siapa? Anak kakak. Anak kakak namanya siapa? Anes. Anes. Dia walaupun jarang tapi dia sempat ke sini. Anak ibu yang asli Iya, anak kakaknya. keguguran itu. Iya, kakak. Jadi ibu cuma punya anak satu, lalu keguguran terus ditinggal suami ibu dan ibu akhirnya lumpuh dan tidak bisa berjalan. Iya? Semua penderita cacat di panti ini adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah dan putus asa. Seperti Ibu Esti ini, meski dan harus berjalan dengan kursi roda, beliau tetap berjualan pernak-pernik hasil karya sendiri. Perjuangan mereka tak pernah henti, walau hidup mereka dihabiskan di atas kursi roda. Ibu, saya bangga sama ibu. Keadaan ibu seperti ini, tapi ibu tetap semangat menjalani hidup ibu. Saya tahu pasti perasaan ibu sedih. Saya tahu hati ibu pasti menangis. Tapi ibu pengen tunjukin kepada orang-orang yang ada di sini bahwa semuanya bisa dijalani. Bahwa semuanya orang pasti akan ada cobaan. Saya kaget ibu saat ibu berdagang dengan menggunakan kursi roda. Ibu tanpa punya siapa-siapa. Dengan begitu luar biasa penyakit yang ada di badan ibu. Tapi ibu tetap semangat, tetap kuat. Apa harapan ibu kalau boleh tahu? Apa doanya ibu? Doa saya sama Tuhan, Apa? Bilang ke saya. semoga sehat-sehat Tuhan. Semoga sehat-sehat. Amin. Apalagi Kasih yang terbaik. yang kasih yang terbaik. Amin ya Allah. Saya juga berdoa buat ibu, buat orang-orang yang di sini, semoga diberikan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi berjuta. Ini dia barang yang ibu jual. Ya, ini yang buat ibu bertahan hidup. Dengan penghasilan berapa, maaf kalau boleh tahu? Nasihatnya kalau saya yang dulu, penghasilannya 9.000, yang besar, yang kecil 5.000.
Soalnya dipotong dulu yang aku dia punya terusnya. Jadi di tangan ibu 5.000. Iya, yang kecil, yang besar lagi sampai ini. Kalau boleh tahu berapa totalnya? Setiap ibu dagang terus ibu dapat untungnya berapa? Lalu sertanya paling bukan besar kalau 50. 150. Iya. Ngerjainnya berapa lama ini? Kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 2 hari. 3 hari baru jadi seperti ini. Iya. Apapun yang ibu lakukan yang penting buat ibu mendapatkan rezeki, yang penting halal. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih Kak Olga, terima kasih. Supaya belum lagi sekali lagi Kak. Terima kasih banyak ya Kak Olga. Sama-sama. Sampai kangen sama Kak Olga. Apa untuk selesai nonton. Juga jangan lupa berdoa ya Bu. Iya Kak. Saya gak kuat. Masih banyak. Terima kasih banyak ya Kak Olga. Ibu Terima sehat. kasih. Udah ibu Semoga banyak berkahnya Kak Olga. Selalu sehat-sehat. Selalu sehat-sehat ya Kak Olga. dari pagi saya nangis mulu. Mbak Poni, Mbak Poni, saya jadi Kehadiran Olga Saputra di panti penderita cacat semoga bisa memberikan energi yang positif. Karena semangat datang dari diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Jangan pernah menyerah, karena hidup adalah perjuangan. Tuhan melihat, Tuhan jaga aku beri kekuatan. Tuhan saya nggak pernah lihat TV saya. Setelah bertemu dengan Ibu Hesti dan penderita cacat lainnya, Olga pun pamit untuk pulang. Namun di saat Olga keluar panti, Olga dikejutkan dengan seorang ibu yang tiba-tiba merangkulnya dan menangis. Tahan foto mama Olga loh. Ayah, foto mama Olga. apa yang membuat mama sayang sama Ingat, ada kasih.